kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi dari saya, Lead with Compassion and Care. Sebelumnya, silakan ini ada polling dengan menggunakan skala 1 sampai 10 sebagai leader. Ya, how do you rate yourself in providing your team needs in this current condition? Jadi sebagai leader, bagaimana Anda merate diri Anda sendiri dalam memberikan apa yang tim Anda butuhkan dalam kondisi seperti ini. Skalanya 1 sampai 10 silakan dilakukan di poll. Untuk 1 adalah tidak ada satupun yang Anda lakukan. Yang kedua, yang 10 itu adalah memberikan semua yang mereka butuhkan. Silakan. Selama polling masih berlanjut, saya akan lanjut. Jadi selamat siang para leader dan semuanya juga yang hadir di webinar event ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya merasa grateful and blessed to be with you all today di Leadership Summit kali ini. Semoga kita semua berada di dalam kondisi secara fisik dan secara mental baik. Pandemik COVID-19 ini sudah merubah cara kita hidup dan juga cara kita bekerja dan memaksa sebagian besar dari kita untuk bekerja dari rumah. Semua company itu masih berusaha menemukan cara bagaimana caranya untuk mengubah cara mereka bekerja, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Namun para karyawan dan komunitas kita sudah dalam keadaan berusaha berfungsi dan juga perform sembari juga struggling to cope, ya, sembari juga berusaha melihat apa yang mengadjust dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Leading with compassion and care becomes more essential than ever. Sebelum saya masuk ke slide saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mediko Azwar, bisa dipanggil Coach Med. I was a former commercial leader, mainly in marketing domain in some multinational and 2 regional companies. 2 posisi saya terakhir adalah marketing director di Grab dan Senior Vice President Marketing for XL Axiata. Karena saya merasa terintrik dengan people growth, selain juga business growth, I've decided to pursue my other passion to become professional coach since last year. Sekarang saya adalah license coach buat Engage and Grow, juga certified professional coach from Loop Coaching di Loop Coaching Institute. Nah, balik lagi kalau melihat poll tadi, sebagian besar leader itu menganggap bahwa dirinya sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh karyawannya atau timnya, ya, dengan 56% memberikan skor 7 sampai 10. Nah, saya sudah melakukan survei online itu weekend barusan, baik untuk para leader maupun workforces, dan saya akan share resultnya sebagian di sini. 7 sampai 10. Oke, nah overall workers find it hard to adapt to work from home, ya. Jadi dari survei kita lihat bahwa surveinya itu melingkupi hampir 400 responden, 2/5 dari karyawan itu tidak berespon positif terhadap kebijakan work from home. Dan lebih dari 30% itu mengalami masalah dengan support terhadap working from home, dan mostly ini diakibatkan oleh internet connection yang nggak begitu baik dan juga working condition at home. Lebih lagi, 1/3 dari karyawan itu tidak merasakan company provide flexibility for them to schedule their work. Dan lagi, sebelumnya bayangkan ya, Anda itu adalah seorang ibu yang bekerja dan harus memiliki 2 anak, 1 toddler dan 1 lagi anak di SD yang harus melakukan school from home sekarang, dengan suami yang mungkin juga agak sedikit clueless dan harus berhidup 24/7 while performing your work task. So it's not easy for them. Also imagine you as a free-spirited Gen Z di usia awal 20-an yang terpaksa harus bertahan di kamar kos berukuran 3x4.
So it's not very easy. So it's without surprise that while almost 90% think that they are physically well, only 65% say so mentally. Let's continue. 1 dari 4 workers itu tidak satisfied with the help from company in helping them adapting. So ini is a bit contradictive with the poll yang barusan, ya. Jadi seperempat karyawan itu tidak satisfied dengan help from the company, and this becomes actually also worrying that they are less satisfied with their direct superior versus top management. Jadi mereka merasa kurang percaya, kurang satisfied with their direct superior. In the time like this, ya, workforce itu really look trust from their leaders. Dari survei yang saya lakukan, kebanyakan leader, tapi tidak semua, itu berusaha berkomunikasi dengan direct reportnya ataupun seluruh karyawan. Namun, kurang lebih 40% tidak respon positif terhadap frekuensi dan juga konten dari komunikasi yang ada sekarang. Dari survei yang saya lakukan, sebagian besar dari leader itu melakukan komunikasi lebih dari sekali setiap hari dengan direct reportnya, ya. Dan juga mencengangkan adalah 7% dari leader itu belum pernah berkomunikasi atau jarang sekali berkomunikasi dengan seluruh karyawan. So leader don't do too much and also don't do too little. Ya. In terms of channel too, ternyata chat apps dan email itu adalah 2 channel yang paling banyak digunakan oleh leader untuk berkomunikasi dengan seluruh karyawan. Padahal chat dan email itu kurang dari segi human elementnya. Dan pada saat-saat begini, sementara karyawan butuh that human element. Kemudian, lebih dari separuh karyawan itu juga tidak merasa nyaman dengan cara bekerja yang baru, ya. Dan juga masih ada gap of trust, ya, dari terhadap company leader di antara top management dibandingkan dengan direct superior. Again, here leaders, you need to really actually ensure that all your people managers able to take deeper meaning as a responsible leader. Kita tahu bahwa keadaan sekarang ini tidak akan selesai dengan cepat, ya. Even if the government live up the last scale social distancing, things are no longer as before. Nah, sekarang apa yang akan datang? Yang di depan kita adalah mudik. Lebih dari 1/5 workers itu tidak merasa nyaman dengan keputusan dan kampanye jangan mudik. Lebih parahnya, 3/5 karyawan itu berespon negatif jika hal ini berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya. Dan sekarang kita udah hampir di ujung kuartal kedua. Jadi, leader, your workforce is looking to trust you. Ada 2 hal penting yang karyawan butuhkan sekarang. Yang pertama adalah leadership team yang fokus ke compassion and the care of his people. Yang kedua adalah confidence. Bagaimana Anda percaya diri bisa membawa company itu untuk navigate the future. Nah, jadi foundation of the trust itu tergantung pada kemampuan leader untuk bisa mengadres needs dari karyawan. Di gambar yang sebelah kiri itu ada 3 kebutuhan dari karyawan. Dari survei terlihat bahwa basic needs yaitu physical needs itu umumnya cukup satisfied, ya. Tapi kalau kita lihat secara mental itu terlihat suatu penurunan. Jadi karyawan sudah mulai merasakan kebutuhan mentalnya meningkat, ya. Dan di level berikutnya ada kebutuhan relasional, di mana ini adalah pentingnya leader itu bisa membantu karyawannya bahwa mereka adalah part of sesuatu yang baik.
So you need to help them to bring to life your vision and mission of your company or organization. Dan yang kedua, di sisi lain, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda bisa memberikan suatu gambaran tentang masa depan. Bagaimana organisasi Anda akan mengatasi kondisi pandemik ini yang tidak akan berakhir dengan cepat. Nah, di Engage and Grow, di mana kita passion to create engaged workforce, kami bisa membantu Anda untuk mendevelop leadership, also helping to improve communication within the organization, improve productivity, accountability, developing new habits and behaviors, hence a better teamwork and removing silos. Sebelum saya mengakhiri sesi saya, I will leave you with this note. So, jika pernah ada suatu waktu, ada suatu masa di mana kita bisa menunjukkan yang terbaik dari kita sebagai human being dan sebagai pemimpin, it is now the time. While we need to prioritize your own well-being, you are better able to help others throughout your company. Then bring empathy, compassion, and wisdom with those you lead. In addition to the usual crisis management action and planning, that's all any of us can do. Terima kasih, salam sehat. Semoga Anda sebagai leader bisa mendapatkan sesuatu dari sesi ini. Terima kasih.